Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Ramadhani dari program studi Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Lampung. Saya dari kelas B akan menjelaskan beberapa materi dari pemrograman perangkat lunak, yang diantaranya ada pengenalan perangkat lunak. Terus juga yang kedua itu ada proses rekayasa perangkat lunak. Terus yang ketiga ada analisis dan desain sistem. Yang keempat juga ada SDLC atau Software Development Life Cycle. Terus juga ada rekayasa perangkat lunak pemrograman terstruktur. Terus rekayasa perangkat lunak pemrograman berorientasi objek atau OOP. Terus yang terakhir yang ketujuh itu UML atau Unified Modeling Language. Kita mulai dari pengenalan perangkat lunak terlebih dahulu. Perangkat lunak adalah sekumpulan instruksi yang mengatur komputer dalam melakukan tugas tertentu. Berbeda dengan perangkat kelas, software tidak bersifat tidak berwujud. Terus ada jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama ada sistem software, itu ada diantaranya OS, driver, utility untuk mengelola perangkat keras dan menyediakan dasar bagi software lain. Terus yang kedua ada aplikasi software, itu adalah program untuk membantu pekerjaan pengguna seperti Microsoft Office, browser atau aplikasi yang lainnya. Terus yang ketiga ada programming software, tools untuk membuat software, diantaranya compiler, IDLE, Visual Studio Code, VS Code, dan debugger. Terus karakteristik perangkat lunak itu untuk dibuat bukan diproduksi massal. Terus mudah rusak secara logika atau bug, bukan secara fisik. Terus mengalami perubahan terus menerus. Terus ada rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak itu adalah disiplin ilmu yang menggunakan pendekatan sistematis, terukur dan terstruktur untuk mengembangkan, memelihara dan mengelola proyek software. Terus ada tujuan RPL itu menghasilkan software yang berkualitas, handal dan aman. Terus mengurangi biaya perawatan jangka panjang, terus mengelola proyek agar selesai tepat waktu dan sesuai kebutuhan. Ciri-ciri RPL yang baik itu ada terencana, terdokumentasi, teruji, dapat dipelihara dan mengikuti standar industri. Terus yang kedua itu adalah proses rekayasa perangkat lunak. Proses rekayasa perangkat lunak adalah tahapan yang harus dilalui dalam membangun perangkat lunak. Tahap-tahap utama yaitu analisis kebutuhan dengan cara mengumpulkan informasi kebutuhan pengguna, dengan cara wawancara, observasi, studi dokumen, menentukan kebutuhan fungsional dan non fungsional. Terus yang kedua ada desain sistem untuk mendesain arsitektur perangkat lunak. Terus yang ketiga ada implementasi atau pengkodean, itu menulis kode berdasarkan desain, bisa menggunakan bahasa tertentu, diantaranya C++, Java, Python, PHP, Kotlin dan sebagainya. Terus ada pengujian atau testing, menguji software agar bebas error. Terus jenis testing itu ada unit, integrasi, sistem, user acceptance test. Terus ada deployment, itu merilis software ke pengguna. Terus instalasi, konfigurasi software, server, training user. Terus yang keenam ada maintenance, memperbaiki bug, menambahkan fitur, terus juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Yang ketiga itu dia ada analisis dan desain sistem. Analisis sistem dulu yang kita bahas. Analisis sistem itu adalah proses untuk mengenali masalah, kebutuhan, dan alur kerja sistem yang sedang berjalan. Tujuan dari analisis ini adalah menentukan masalah utama sistem lama, terus mengetahui kebutuhan user, terus juga merumuskan kebutuhan sistem baru, terus menghasilkan dokumentasi spesifikasi kebutuhan SRS. Terus hasil analisis biasanya berupa flowchart atau sistem berjalan atau indikasi aktor, proses, kebutuhan fungsional, kebutuhan non fungsional. Terus ada desain sistem, tahap merumuskan solusi teknis dari hasil analisis. Macam-macam desain sistem itu, desain proses, data seperti data, flow diagram, activity diagram,
terus desain data kayak RD, table database, terus desain interface, rancangan tampilan pengguna, desain arsitektur, struktur modul program. Terus tujuan desain itu memberikan gambaran jelas kepada programmer untuk agar mengurangi kesalahan saat implementasi. Terus juga menjamin sistem mudah dipelihara dan dikembangkan. Terus yang keempat ada SDLC, Software Development Life Cycle. SDLC adalah modul atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengatur seluruh proses pengembangan perangkat lunak dari awal hingga akhir. Terus model-model SDLC yang umum itu diantaranya waterfall, tahapan berurut. Waterfall itu diantaranya ciri-cirinya tahapan berurutan, terus cocok untuk proyek yang kebutuhan awalnya sudah jelas, terus mudah dipahami, terus juga terstruktur. Yang kedua ada agile, iteratif, berulang, adaptif terhadap perubahan, cocok untuk proyek yang berkembang cepat menggunakan metode Scrum atau Sprint. Yang ketiga ada spiral, berbasis analisis resiko. Terus yang keempat ada V-model, fokus pada tahapan testing, cocok untuk sistem kritikal, medis atau militer. Yang kelima, rekayasa perangkat lunak, pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah pendekatan penulisan kode yang rapi, sistematis dan logis. Prinsip dasar pemrograman terstruktur itu yang pertama ada sequence, perintah dieksekusi berurutan, terus selection, percabangan, if else switch, terus ada interaksi berulangan atau for while do well. Terus ada keunggulan pemrograman terstruktur. Yang pertama itu kode mudah dibaca dan dipahami. Yang kedua itu dia mengurangi error. Yang ketiga juga cocok untuk program dan alur proses yang jelas. Terus juga dia itu mudah diuji untuk dipelihara. Terus bahasa yang mendukung pemrograman terstruktur itu dia ada C, ada Pascal, ada Basic, ada Python. Itu dia bisa untuk pemrograman terstruktur dan juga untuk OOP. Yang keenam ada rekayasa perangkat lunak, pemrograman berorientasi objek OOP. OOP itu adalah paradigma pemrograman yang menggunakan konsep objek yang memiliki data, atribut, dan fungsi metode. Konsep utama OOP itu yang pertama ada kelas, yang kedua ada objek, yang ketiga dia ada inheritance, pewarisan sifat kelas ke kelas lain. Terus ada encapsulation, pembungkusan data, membatasi akses. Terus ada polymorphism, kemampuan objek untuk memiliki banyak bentuk. Terus ada abstraction, menyembunyikan detail rumit, hanya menempatkan fungsi penting. Terus ada keuntungan OOP. Keuntungan OOP itu diantaranya modular dan mudah diperbaiki. Yang kedua dapat digunakan ulang, reusability. Terus lebih fleksibel untuk pemrograman besar. Terus lebih aman karena data terenkapsulasi. Contoh bahasa OOP itu ada Java, C++, Python, PHP OOP, Kotlin, dan C#. Yang ketujuh itu ada UML atau Unified Modeling Language. UML adalah bahasa standar untuk memodelkan sistem software secara visual. Fungsi UML itu memahami proses sistem, menunjukkan hubungan antar komponen, dan mengkomunikasikan desain dengan tim dokumentasi sistem. Terus juga ada jenis-jenis diagram UML yang paling sering digunakan. UML yang paling sering digunakan salah satunya adalah use case diagram. Use case diagram itu ditunjukkan untuk interaksi pengguna aktor dengan sistem menggunakan kebutuhan fungsional sistem. Terus selain itu juga ada class diagram, menunjukkan kelas, atribut, metode, dan hubungan antar kelas. Paling umum dipakai itu dia untuk desain OOP. Terus yang ketiga dia ada activity diagram.
Activity diagram itu dia untuk menggambarkan alur aktivitas dalam sistem, mirip-mirip kayak flowchart. Terus juga ada sequence diagram. Sequence diagram untuk menampilkan urutan interaksi antar objek berdasarkan waktu. Itu cocok untuk menjelaskan alur proses transaksi. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.